Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Desnarisa Somad dengan NPM 20110602400. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan dengan judul Tujuan Mengetahui Faktor Dalam Diri dan di Luar Diri Peserta Didik untuk Mengembangkan Potensi. Dan yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Yogi Kurnia Magister Sains. Materi pertama yaitu pengertian potensi. M. Ngalim Purwanto mengatakan potensi adalah seluruh kemungkinan-kemungkinan atau kesanggupan-kesanggupan yang terdapat pada suatu individu dan selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Jadi, potensi dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kemampuan yang terpendam yang ada dalam diri siswa, yang memungkinkan dapat berkembang dan diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Selanjutnya, faktor dalam diri peserta didik. Faktor dalam diri peserta didik mencakup dua hal, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor fisik. Nature and nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangannya. Dan yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi individu. Hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek psikologi peserta didik yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Menurut Arden NF, motivasi intrinsik meliputi A. Dorongan ingin tahu, B. Sifat positif dan kreatif, C. Keinginan mencapai prestasi, dan D. Kebutuhan untuk menguasai ilmu dan pengetahuan. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar individu, tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan belajar. Selanjutnya yang terakhir, faktor di luar diri peserta didik. Yang pertama, faktor lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan sosial individu adalah lingkungan di mana seseorang berinteraksi dengan individu lainnya. Kondisi lingkungan yang sehat dan mendukung secara positif terhadap proses belajar peserta didik akan memberikan pengaruh yang positif pada perkembangan potensi peserta didik. Begitupun juga sebaliknya. Dan yang kedua, faktor lingkungan sosial keluarga. Keluarga adalah lingkungan sosial terkecil pada peserta didik. Peran keluarga dalam menunjang potensi peserta didik sangatlah penting. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seperti teman sekelas, guru, dan staf administrasi dapat memberikan pengaruh terhadap proses belajar peserta didik. Hubungan baik dan harmonis di antara ketiganya memberikan pengaruh pada proses belajar peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.